Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Amal Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlai rahmatullah alaih. Kata pengantar penerjemah. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulihil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyeragaman dalam pertemuan umat Islam Istimewa Indonesia tahun 2009 di Serpong, Tangerang, Banten. Para masyayikh dakwah memberi arahan dan nasihat agar dilakukan penyeragaman naskah terjemahan kitab Fadilah Amal di Indonesia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, dibentuklah tim penerjemah yang selanjutnya melakukan penerjemahan kitab Fadilah Amal dari bahasa aslinya, bahasa Urdu, bahasa yang dipakai oleh lebih 3.000 juta umat Islam di India dan Pakistan, dengan menjadikan terjemahan kitab Fadilah Amal yang telah ada sebagai perbandingan. Untuk lebih menjaga adab dalam penerjemahan kali ini, pujian untuk Allah, salawat untuk baginda Nabi dan para Nabi yang lain, doa untuk para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh lainnya ditulis lengkap dengan tulisan Latin. Demikian juga untuk menghormati dan memuliakan orang-orang soleh. Penerjemah menambahkan penulisan baginda di depan nama Rasulullah, Sayyidina di depan nama sahabat, dan Syekh, Imam atau Allamah di depan nama tabi'in dan para ulama terdahulu lainnya. Sedangkan untuk membantu memudahkan pembaca, penerjemah lebih mengedepankan substansi kalimat, isi atau makna kalimat, bukan semata-mata secara tekstual, kata per kata. Di samping itu, di beberapa bagian ditambahkan catatan kaki untuk menerangkan ungkapan, kata, istilah, dan kalimat tertentu. Demikian juga dilakukan penerjemahan terhadap syair-syair bahasa Urdu dan Parsi dengan tetap mencantumkan teks aslinya. Untuk syair-syair Parsi, penerjemah meminta bantuan kepada ulama-ulama dari Pondok Pesantren Raiwin. Kedudukan Kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal adalah salah satu buku yang ditetapkan oleh para ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah ta'lim. Di samping kitab Fadilah Sedekah,
Muntakab Ahadits, dan Hayatus Sahabah. Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih menulis dalam sebuah suratnya bahwa isi kitab Fadilah Amal ini bukanlah semata-mata pemikirannya, tetapi ia menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftar nama-nama kitab tersebut disertakan dalam cetakan ini. Dalam daftar rujukan kitab Fadilah Amal dapat kita ketahui bahwa kitab yang tidak berbahasa Arab jumlahnya tidak lebih dari 5 buah. Sedangkan selebihnya adalah kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak asing di kalangan ahli ilmu. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kitab tulisannya ini bukanlah sebuah kitab yang baru, tetapi kumpulan kitab-kitab lama karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia tulis kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hadis dhaif dalam kitab Fadilah Amal. Kebanyakan hadis dalam kitab ini adalah riwayat Sahih Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih juga mengambil riwayat-riwayat lain untuk menambah dorongan beramal. Karena beberapa kemaslahatan, ia menyertakan sedikit hadis dhaif dalam kitab ini. Namun perlu diingat, ia bukan orang pertama, apalagi satu-satunya yang mengumpulkan hadis dhaif bersama hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Imam Bukhari rahmatullah alaih yang merupakan imamnya para ulama hadis juga meriwayatkan hadis-hadis yang merupakan persyaratan kesahihan yang ia tetapkan. Dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat yang tidak memenuhi persyaratan itu dikenal dengan hadis mu'allaq. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ia juga memasukkan hadis-hadis dhaif di dalamnya. Alhamdulillah, hingga hari ini belum pernah ada yang menyalahkan Imam Bukhari rahmatullah alaih karena kitabnya, apalagi melarang pembacanya dengan alasan berisi hadis dhaif. Imam-imam hadis yang lain pun meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Dalam fatwanya, Imam Ramli rahmatullah alaih menjelaskan tentang pengamalan hadis dhaif. Imam Ramli rahmatullah alaih berkata, Imam Nawawi mengatakan dalam banyak tulisannya bahwa sudah merupakan ijma dan kesepakatan para ulama mengenai dibolehkannya pengamalan hadis dhaif dalam fadilah amal dan semisalnya. Bahkan banyak juga para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullahi alaih dan tokoh hadis lainnya menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dalil di dalam hukum dengan seleksi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas apabila kita mempelajari kutubus sittah yang merupakan kitab-kitab hadis pokok di kalangan para ulama, di mana para imam menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dalil dalam hukum. Di samping itu, banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap dhaif, tetapi oleh sebagian ulama lain dianggap sahih. Demikian juga ada hadis-hadis yang dari segi riwayat dianggap dhaif, tetapi karena alasan tertentu
hadis tersebut dianggap sahih dari segi makna, sehingga diberi istilah hadis sahih dalam maknanya. Maka hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab Fadilah Amal ini adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang bisa diterima. Ringkasnya, kita sebagai orang awam mesti memahami bahwa hadis-hadis dhaif itu masih sangat bernilai di kalangan para ulama secara umum, baik di kalangan ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir, dan di kalangan disiplin ilmu Islam yang lain. Ulasan tentang hadis dhaif di atas sebenarnya sudah cukup dan jelas, baik bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i maupun bukan. Namun seandainya sebagian orang tetap berpendapat bahwa buku Fadilah Amal ini tidak bisa diterima karena memasukkan beberapa hadis dhaif, marilah kita bercermin kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam berbeda pendapat. Dari Syekh Abdurrahman bin Yazid rahmatullah alaihi berkata, Sayyidina Utsman salat di Mina 4 rakaat pada musim haji. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat, bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 rakaat, bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 2 rakaat. Imam Ahmad rahmatullah alaihi berkata, Syekh Muawiyah bin Qurrah rahmatullah alaihi meriwayatkan dari para gurunya bahwa Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu salat 4 rakaat. Ia ditanya, engkau mencela Sayyidina Utsman, lalu engkau sendiri salat 4 rakaat. Ia menjawab, perselisihan itu lebih buruk. Kedudukan Maulana Muhammad Sakariyah rahmatullah alaih di kalangan para ulama. Walaupun kitab Fadilah Amal ini dalam bahasa aslinya, bahasa Urdu, tidak mencantumkan biografi penyusunnya, namun dengan berbagai pertimbangan, kami merasa perlu untuk memperkenalkannya dalam edisi bahasa Indonesia ini. Karena Maulana Muhammad Sakariyah rahmatullah alaih masih asing di sebagian kalangan yang kurang terbiasa dengan kajian hadis dan ilmu hadis. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Sakariyah bin Maulana Muhammad Yahya bin Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaihi lahir di kampung Kandahlah, Provinsi Uttar Pradesh, India, pada 10 Ramadan 1315 Hijriah atau 12 Februari 1898 Masehi. Di tengah keluarga yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan, nasabnya sampai pada sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia mulai menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri. Ayahnya sangat memperhatikan hafalannya, sehingga ia memerintahkan anaknya membaca hafalannya hingga 100 kali. Bahkan pada setiap hari, Zakaria kecil tidak akan mendapatkan sarapan dari ibunya sebelum menghatamkan Al-Quran. Dasar-dasar bahasa Urdu dan Farsi ia pelajari dari pamannya Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaihi, pengasas kerja-kerja dakwah di India. Ia mulai mempelajari Sihah Sittah,
pada usia 18 tahun dari ayahnya. Sedangkan dari Syekh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaih, penyusun kitab Baizul Majhud Syarah Sunan Abu Daud, ia mempelajari Sahihain, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan, dan Syarah Ma'anil Athar. Pada usia 20 tahun, ia diangkat sebagai pengajar hadis di Pondok Pesantren Masahirul Ulum Saharanpur. Pada mulanya, ia mengajar kitab Mishkatul Masalih dan sebagian kitab Sahih Bukhari dan kitab Sunan Abu Daud. Tidak lama kemudian, ia diangkat sebagai pimpinan para pengajar. Ia mengajar kitab Sahih Bukhari secara sempurna. Sebab itulah ia dijuluki Syekhul Hadis. Dalam hidupnya, ia banyak melakukan perjalanan ke Afrika, Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Terakhir, ia menjadi pengajar di Madrasah Ulum Syar'iyyah di Madinah Munawwarah dan memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi. Sejak bertemu dengan Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaih, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi dalam penulisan kitab Baizul alaih. Dalam penulisan kitab Baizul Majhud Syarah Kitab Abu Daud, Syekh Khalil rahmatullahi alaih melatihnya untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karirnya dalam dunia penulisan. Pada tahun 1344 Hijriah, ia menyertai Maulana Khalil berangkat haji. Saat tinggal di Madinah, ia memulai penulisan kitabnya yang paling besar, yaitu Al-Jazul Masalik ila Muwatta Imam Malik, setebal 18 jilid, diterbitkan Darul Qalam, Damaskus. Saat itu ia baru berusia 29 tahun. Ia wafat pada tanggal 1 Sya'ban 1402 Hijriah atau 24 Mei 1982 Masehi di Madinah Al-Munawwarah. Ia dimakamkan di samping gurunya Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi alaih di pemakaman Baqi Madinah Munawwarah. Lebih dari 140 judul kitab ia tulis dalam bahasa Arab dan Urdu. Sebagian sudah dicetak dan sebagian lagi belum. Di antara kitab tersebut adalah Al-Jazul Masalik ila Muwatta Imam Malik 18 jilid, Ta'liqat ala Baizul Majhud Syarah Abu Daud 14 jilid, Ta'liqat Lami'ud Darari ala Jami'il Bukhari 10 jilid, Ta'liqat Kawkabud Durri ala Jami' Tirmizi 4 jilid, Hajjatul Wada wa Umaratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abwab wa Tarajim bi Sahihil Bukhari, Wujubul Ifa'il Lihyah Asy-Syari'ah wa Tariqah, dan Makanatus Salah fil Islam. Kitab-kitab ini beredar secara umum di negara-negara Arab, India, dan Pakistan
dan diterima oleh para ulama. Selain itu, kitab-kitab di atas juga telah terdapat di beberapa perpustakaan besar di Indonesia. Masih banyak lagi kitab yang ia susun maupun yang ia tahrif atau tahqiq. Sedangkan tulisannya dalam bahasa Urdu diantaranya adalah Syarah Syama'il Tirmizi, Fadail Salat, Fadail Tabligh, Fadail Zikir, dan lain-lain. Biografinya yang lebih lengkap bisa dibaca di dalam kitab Ad-Darrut Samin biasa di Asy-Syaikh Taqiyuddin Syairul A'lam Tatimmatul A'lam Takmilah Ma'jam Mu'allifin Syekh Al-Hadid Muhammad Zakaria Kandahlawi, dan lain-lain. Demikian penerjemahan ini telah selesai, namun tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan dari segenap pembaca sangat bermanfaat. Adab ta'lim wa ta'lum. Ta'lim wa ta'lum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan, baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena ta'lim wa ta'lum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud ta'lim wa ta'lum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal, karena dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkannya. Fadilah ta'lim wa ta'lum adalah yang pertama, mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa. Yang kedua, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dikerumuni para malaikat. Dan yang keempat, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Adab ta'lim wa ta'lum adalah adab lahiriah. Yang pertama, memiliki wudu. Yang kedua, duduk iftirar. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Dan yang keempat, duduk rapat-rapat. Adab batiniah. Yang pertama, ta'zim wa ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua, tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Yang ketiga, ta'assur fil qalbi,
mengesankan di dalam hati, dan yang keempat niatul a'mal wa tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lainnya yaitu hati tawajuk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Apabila nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki dan radhiyallahu anha untuk wanita. Jika nama nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sirri. Pada akhir taklim, para mustami diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya, majelis ditutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kitab Fadilah Salat. Bab ke-1, pentingnya salat. Bab ini terdiri dari 2 pasal. Pasal yang pertama mengenai keuntungan sholat, dan pasal yang kedua mengenai hadis-hadis yang menjelaskan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Pasal 1, keuntungan sholat. 5 pondasi dalam Islam. Hadis ke-1 dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari kitab At-Targhib. Kelima hal di atas adalah asas-asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disangga oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimah syahadat, dan 4 tiang lainnya ialah pendukung
pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri. Tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Lalu rukun Islam yang manakah yang kita jaga dengan sempurna? Kalimat yang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang terpenting setelah iman adalah salat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, salat. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Mulla Ali Qadhi rahmatullah alaih menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa salat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh hadis sahih yang berbunyi, salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lain yang menjelaskan bahwa amal manusia yang terbaik adalah salat. Dalam kitab Jami'ul Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sayyidina Tauban, Sayyidina Ibnu Amr, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu Umamah, dan Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhum. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa amal yang paling utama ialah salat pada waktu. Dari kitab Jami'ul Shaghir. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Ummu Farwah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa salat pada waktu, salat pada awal waktu adalah amal yang paling utama. Semua hadis di atas mempunyai makna yang berdekatan. Salat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Hadis kedua dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, wahai Abu Dzar,
Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, labbaik, aku siap sedia. Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tirmidzi. Faedah, pada musim gugur begitu banyak daun-daun berguguran dari pohonnya, sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sehelai pun. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasil sholat yang dikerjakan dengan ikhlas, semua dosa diampuni hingga tidak ada satupun yang tersisa. Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Menurut para ulama, berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan salat, hendaknya kita selalu bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya sebab salat kita, itu perkara lain. Hadis ketiga dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, wahai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab, beginilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menyibas-nyibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabarani, Nasai. Faedah, perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas
merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikan hadis-hadis tentang pentingnya salat dan ampunan dosa bagi yang mengerjakannya tidak terhitung banyaknya, sehingga sulit untuk menyebutkan semuanya di sini. Sebelum hadis ini sudah diriwayatkan hadis-hadis mengenai hal ini. Para ulama membatasi ampunan tersebut hanya untuk dosa-dosa kecil, sebagaimana telah diketahui sebelumnya. Padahal dalam beberapa hadis tidak ada pembatasan dosa kecil atau besar, tetapi disebutkan dosa-dosa tanpa ada pembatasan. Ayah saya, Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih, memberikan dua penjelasan ketika mengajarkan bab. Yang pertama, melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertobat. Jika seseorang telah berbuat dosa besar, maka keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan ia tidak akan merasa tenang sebelum ia menyucikan dirinya dengan bertaubat. Adapun dosa-dosa kecil kadang-kadang tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan, sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan salat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Yang kedua, seseorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya, berarti ia sudah bertaubat dan beristighfar beberapa kali. Sebab di akhir bacaan tahiyat terdapat doa yang berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak. Tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudhu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis,
Barang siapa sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan, yaitu membersihkan mulut, menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, membuat setan marah, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, menguatkan gusi, menghilangkan dahak, mewangikan mulut, menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung, memperjelas penglihatan, dan menghilangkan bau mulut, serta bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab Al-Munabbihat karya Ibnu Hajar Makkah. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu di antaranya akan memudahkan mengucapkan syahadat ketika akan meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat. Salah satu di antaranya akan menyebabkan lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Masih banyak hal lain jika seseorang mengerjakan wudhu dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudhu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali umatnya secara langsung. Dalam membersihkan dosa, sholat bagaikan sungai yang mengalir. Hadis ke-4a dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya. Beliau bersabda, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Tirmidzi. Hadis ke-4b dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Tirmidzi. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan salat dengan sungai
yang dalam dan mengalir. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan salat dengan sungai yang dalam dan mengalir, yang seandainya seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula salat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Maksudnya, keberkahan salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu salat dengan salat yang lain, dengan waktu salat yang lain. Selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan salat. Dengan perumpamaan dalam hadis di atas, baginda Rasulullah SAW ingin memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam salat untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan perumpamaan, orang akan lebih mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan. Jika kita ingin memperoleh rahmat, keluasan ampunan, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya, dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Meskipun kita melanggar perintahnya, Dia tetap memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat salat tahajud, tetapi ia terlelap tidak bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 salat tahajud.
sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya. Dari kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh luas. Betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Kitab Fadilah Tabligh. Bab ke-1. Ayat-ayat yang menegaskan pentingnya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dengan mengharap berkat Allah Subhanahu wa taala melalui kalam sucinya. Di bagian awal buku ini saya menukil beberapa ayat Al-Quran beserta terjemahannya yang menegaskan pentingnya usaha tabligh dan mengajak kepada kebaikan. Dari ayat-ayat itu, semoga para pembaca dapat dengan mudah memahami betapa pentingnya menegakkan dakwah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berulang-ulang di dalam kalam suci. Dalam penelitian saya yang penuh kekurangan ini, terdapat kurang lebih 60 ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk mentabligkan agama. Jika ada orang yang lebih teliti, tidak tahu berapa banyak lagi ayat yang akan ditemukan mengenai masalah ini. Jika semua ayat tersebut ditulis dalam buku ini, tentu buku ini akan menjadi amat tebal. Oleh sebab itu, saya menuliskan beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal soleh dan berkata, aku termasuk orang-orang muslim berserah diri kepada Allah. Quran Surat Fussilat ayat 33 dari kitab Bayanul Quran. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa barang siapa menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa saja, maka ia berhak mendapat kehormatan berupa berita gembira dan pujian seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Misalnya para nabi alaihi wassalam berdakwah dengan menggunakan mukjizatnya dan lain-lain. Para ulama berdakwah dengan menggunakan dalil dan hujjahnya. Para mujahid berdakwah dengan pedangnya. Dan para muadzin berdakwah dengan azannya. Intinya, siapapun yang menyeru kepada kebaikan, ia berhak mendapatkan kehormatan itu. Baik mengajak kepada amalan-amalan zahir maupun amalan-amalan batin, sebagaimana para ahli tasawuf yang mengajak kepada mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Tafsir Qasir. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat wa qala innani minal muslimin bermakna bahwa seorang muslim hendaknya bangga dengan keislamannya dan ia yakin bahwa keislamannya itu merupakan kemuliaan baginya
dan menyatakan keislamannya dengan penuh kebanggaan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan bahwa dalam setiap kegiatan dakwah dan tabligh, selayaknya kita tidak menyombongkan diri karena menjadi seorang dai. Kita seharusnya berendah hati dengan menganggap bahwa kita hanyalah seorang muslim biasa seperti muslim lainnya. Ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, wahai Muhammad. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Ahli tafsir menulis bahwa maksud ayat di atas adalah memberikan nasihat dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang tentu amat bermanfaat. Adapun manfaatnya bagi orang mukmin tentunya sudah jelas. Sedangkan bagi orang-orang kafir juga bermanfaat. Karena dengan usaha ini, insya Allah mereka dapat menjadi beriman dan akan termasuk di dalam ayat di atas. Namun sayangnya, pada zaman ini, jalan berdakwah dan bertabligh dengan cara yang benar dan dengan maksud membuat perbaikan sudah hampir hilang. Umumnya para dai hanya ingin menunjukkan kepandaian dan kefasihan berbicara supaya para pendengar memuji. Padahal baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa belajar seni pidato dan seni mengolah bahasa dengan maksud agar manusia tertarik kepadanya, maka amal ibadahnya baik yang fardu maupun yang sunnah tidak akan diterima pada hari kiamat. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu, dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat tersebut. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 130. Banyak hadis yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang mengadukan kesempitan hidupnya kepada baginda Rasulullah SAW, maka beliau akan menyuruhnya supaya mengerjakan sholat. Kemudian beliau membaca ayat di atas. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa janji dilapangkannya rezeki itu bergantung pada dijaganya sholat. Para ulama menjelaskan bahwa mengapa di dalam ayat ini seseorang diperintahkan untuk menjaga sholatnya sendiri, di samping memerintahkan orang lain untuk sholat, karena hal itu akan lebih bermanfaat dan akan memberikan kesan terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan menjaga sholat. Oleh karena itu, para nabi alaihi wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebab hidayah
datang di tengah-tengah kaumnya sebagai suri tauladan. Para nabi alaihi wassalam mengamalkan apa yang mereka sampaikan, sehingga orang yang mau mengamalkannya akan merasa mudah dan tidak merasa bahwa hukum ini atau itu susah diamalkan. Setelah itu, di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki untuk orang yang menegakkan sholat. Maksud janji itu adalah bahwa terkadang secara lahiriah menjaga sholat tepat pada waktunya akan menimbulkan kerugian dalam pekerjaan, terutama dalam berdagang, bekerja sebagai buruh dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meluruskan anggapan itu dan menegaskan bahwa rezeki adalah tanggungannya. Jadi janganlah beranggapan bahwa salat itu merugikan urusan dunia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aturan yang pasti bahwa kebahagiaan sesungguhnya hanya akan dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang mendapatkan kebahagiaan hakiki. Hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bab ini akan diketengahkan beberapa hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pembahasan bab ke-1. Maksud saya bukan untuk menghimpun semua hadis mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Lagi pula hal itu juga tidak mungkin. Selain alasan tersebut, apabila dituliskan semua ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini, maka siapakah yang akan membacanya? Pada zaman ini, siapakah yang memiliki waktu dan kesempatan untuk hal-hal tersebut? Jadi sekedar memberitahukan dan menyampaikan kepada kaum muslimin betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam pandangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa kerasnya ancaman jika kita meninggalkannya. Di sini akan dituliskan beberapa hadis. Hadis yang pertama dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Disebutkan dalam hadis lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan, walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kita lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran, lalu mengubahnya dengan tangan,
atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran, dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Hadis kedua dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat di bagian atas dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah ini, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah itu, maka semuanya akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Pernah para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang saleh dan bertakwa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika kejahatan telah merajalela. Dewasa ini, kemerosotan melanda umat Islam dari segala segi. Mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit ini. Namun sayang, mereka mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan arahan dokter dan penuntun yang sebenarnya yang sangat menyayangi kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya. Untuk menyelamatkan umat hanyalah dengan memperbaiki amalan agama mereka. Adakah kedzaliman yang melebihi perkara ini? Yaitu ketika sumber penyakit kita anggap sebagai obat penyembuh. Agama yang menjadi penyebab kemajuan umat ini justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan cendekiawan, para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalaupun hari ini orang yang sakit belum mati, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi besok. Sebuah syair Urdu menyebutkan, Tuhan, betapa lugunya engkau. Saat sakit, engkau mencari penyembuhan dari penjual minyak wangi, bukan dari ahli pengobatan. Hadis ketiga dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Penyebab pertama kemerosotan Bani Israel adalah jika orang soleh di antara mereka bertemu dengan pelaku maksiat, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu berbuat begitu, karena hal itu tidak halal bagimu. Kemudian esoknya orang soleh tersebut bertemu kembali dengan orang itu dalam keadaan yang sama. Tetapi hal itu tidak menghalangi orang soleh tersebut untuk makan, minum, dan duduk bersama. Ketika mereka berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati mereka. Hati orang soleh tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, telah dilaknat orang-orang kafir dari kaum Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemungkaran dan kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka, yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka dan mereka kekal dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Cegahlah mereka yang berbuat zalim dari kezalimannya, dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari kitab At-Targhib. Hadis lain menyatakan bahwa ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersandarkan bantal, tiba-tiba beliau bangkit dengan penuh semangat, lalu bersabda seraya bersumpah, demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah penzaliman dari kezaliman. Selama kamu tidak mencegah penzalim dari kezaliman. Beliau juga bersabda dengan bersumpah, kalian hendaklah selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran, dan menghentikan penzalim dari kezalimannya, dan menarik mereka dengan kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka, dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat Bani Israel. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Bani Israel telah dilaknat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dewasa ini dipandang sebagai kebaikan apabila seseorang selalu berdamai dan menggembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan. Itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal itu adalah pendapat yang tidak benar. Bahwa jika kita sudah memastikan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak akan dihiraukan sama sekali,
maka diam itu lebih baik daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap kemungkaran. Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amal ma'ruf nahi mungkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak, atau kenalan, maka di saat itu diam bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan orang yang diam dalam kondisi seperti itu dianggap telah berbuat dosa menurut syariat dan adat. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi berkata, barang siapa disukai oleh semua tetangganya dan dipuji oleh semua sanak saudaranya, maka kebanyakan orang semacam ini adalah mudahin, penjilat atau pencari muka. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya hanya akan menimpa pelaku. Akan tetapi, jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang yang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka semua orang akan mendapat dampak buruknya. Ini setiap orang hendaknya memikirkan berapa banyak kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari, yang sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan tidak mempedulikannya. Bahkan kini jika ada orang yang berusaha mencegah kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap ia orang yang berpikiran sempit. Mereka bukannya membantu, tetapi malah melawannya. Sikap seperti ini adalah kesaliman yang lebih besar. Al-Quran menyatakan, dan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 220. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.